Hey halo, selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian semua yang udah setia banget nontonin video aku. Dan terima kasih juga untuk supportnya selama ini. Sebenarnya video ini agak telat ya bikinnya, karena sesuai dengan judulnya kan videonya mau tentang biaya kuliah di Gizi Universitas Diponegoro ya. Tapi ini udah SNMPTN udah selesai, SBMPTN-nya juga udah selesai, dan pastinya ujian mandirinya juga udah selesai. Jadi pasti kalian semua udah lagi di tahap ospek atau pengenalan di universitas masing-masing. Dan banyak banget yang muncul di FYP aku di TikTok gitu, mengenai kayak ospek-ospek yang harus menggunakan TikTok gitu. Dan sesuai judulnya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai. Berapa sih biaya kuliah di Gizi Universitas Diponegoro? Tapi nggak apa-apa, karena video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mungkin misalnya mau masuk di Gizi Undip tahun depannya. Jadi nggak apa-apa ya, aku tetap bikin video ini, dan juga ada beberapa istilah yang harus kalian tahu sebelum kalian tahu berapa sih biaya kuliah di Gizi itu. Jadi yang pertama istilahnya adalah UKT. UKT itu adalah uang kuliah tunggal. Intinya adalah ini tuh biaya kuliah yang akan nanti kita bayarkan setiap semesternya. Nanti penentuan berapa UKT-nya itu berdasarkan kemampuan ekonomi kita. Terus yang kedua, itu ada istilah yang namanya SPI atau Sumbangan Pengembangan Institusi. Nah, tujuannya untuk apa SPI ini? SPI ini ya untuk pengembangan si institusi sendiri. Dalam hal ini adalah Universitas Diponegoro tersebut. Nah, SPI ini diperuntukkan untuk kalian yang masuk melalui jalur mandiri, baik itu di tingkat sarjana ataupun diploma, dan dibayarkannya 1 kali selama masa studi. Terus berapa sih biaya kuliah di Gizi Universitas Diponegoro di tahun ini ya, atau tahun 2022? Ini aku nggak ngarang ya berapa biaya kuliahnya, tapi aku ngambil dari surat keputusan rektor Undip sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kalian masuk lewat jalurnya SBMPTN atau SNMPTN, itu dibaginya jadi golongan 1 sampai golongan 8. Nah, dari yang terkecilnya itu 500.000 sampai 9 juta rupiah. Terus kalau misalnya kalian lewat jalur mandiri, nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok nih. Kalau misalnya yang reguler, kalian akan membayarkan UKT-nya itu golongannya paling tertinggi, yaitu UKT golongan 8, yaitu 9 juta rupiah. Dan juga SPI-nya ini sesuai pilihan golongan. Sesuai pilihan golongan ini ada golongan 1 dan juga 2. Kalau yang golongan 1 itu di 35 juta rupiah, kalau yang di golongan 2 itu ada di 50 juta rupiah. Jadi kalian nanti intinya akan bayar di 9 juta ditambah SPI-nya ini. SPI-nya ini antara 35 atau 50 juta rupiah. Next, yang kedua, kalian masuk melalui jalur mandiri dengan kerjasama nih. Jadi dengan kerjasama ini, kalian akan dikenakan UKT-nya itu adalah UKT golongan tertinggi atau golongan 8 sebesar 9 juta rupiah, dan SPI sesuai isian. Jadi isiannya ini gak sesuai kita ngarang gitu ya, tapi ada minimal pengisiannya. Minimalnya itu di golongan 2 atau 50 juta rupiah. Tapi kan tadi kan jalur pertama dan kedua itu kayaknya mahal banget ya. Gimana sih supaya pengen masuk ke Undip pakai mandiri tapi gak mau yang semahal itu? Kalian bisa menggunakan yang namanya Kartu Indonesia Pintar, atau kalau misalkan kalian gak mampu juga kalian bisa dibuktikan dengan yang kepemilikan Kartu Indonesia Pintar ini. Nanti kalian akan dikenakan golongan UKT-nya itu golongan 1 sampai 3, yaitu dari 500.000 sampai 4 juta rupiah, dan kalian nggak bayar yang namanya SPI atau Sumbangan Pembangunan Institusi yang tadi ada 2 golongan tuh, yang tadi 35 sama 50 juta rupiah. Nah, untuk golongan lainnya, untuk kayak detailnya tuh berapa sih golongan 1, berapa golongan 2, 3, dan juga berapa golongan yang 8 itu, yang 9 juta itu, nanti kalian bisa lihat detailnya di bawah ini ya. Nanti aku akan kasih nih di bawah ini. Terus untuk jurusan lainnya gimana? Nah, nanti aku akan taruh linknya di description box supaya kalian bisa download PDF-nya dan kalian bisa baca sendiri untuk jurusan-jurusan lain tuh biaya kuliahnya berapa. Jadi nggak cuman Gizi aja nih yang bisa kalian masukin, tapi kalian juga misalnya bisa berminat di pilihan yang keduanya, misalnya jurusan lain, it's okay gitu. Terus kalau misalnya, pertanyaan lagi nih, kalau misalnya aku ternyata dapat UKT yang kayaknya tuh nggak sesuai deh dengan kemampuan ekonomi orang tua aku. Itu kalau aku dengar tuh kalian bisa mengajukan yang namanya banding. Tapi banding ini nih biasanya sebelum kalian kayak ospek gitu. Jadi sebelum kalian ospek itu bisa deh kalian banding dulu deh ke universitas masing-masing untuk mengajukan penurunan atau keringanan biaya kuliah gitu.
Sekian video kali ini, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga pengucapan. Kalau misalkan kalian mau request video apa lagi yang harus aku buat ke depannya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye.